Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Gustari. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang, jurusan Kebidanan, anggota dari kelompok 5. Baiklah, di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan penjelasan mengenai alat kontrasepsi IUD. Apa saja itu? Yang pertama ada pengertian IUD atau IUD AKDR, kemudian ada cara kerja IUD, kemudian macam-macam dari IUD, kemudian ada keuntungan dan kerugian dari IUD. Nah, sebelum saya menjelaskan materi yang pertama yaitu pengertian IUD, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Linda Gustari, kemudian ada Sri Mayuni, kemudian ada Eka Sari, setelah itu ada Nur Hasanah, kemudian ada Melia Asdevi, kemudian ada Ingrid Dwi Larasati, dan Henny Hendriani. Nah, langsung saja kita masuki materi yang pertama yaitu pengertian AKDR atau IUD AKDR. Nah, apa sih pengertian AKDR atau IUD AKDR? Nah, jadi pengertian AKDR atau IUD AKDR adalah suatu alat untuk mencegah kehamilan yang efektif, aman, dan reversibel yang terbuat dari plastik atau logam kecil yang dimasukkan ke dalam uterus melalui kanalis cervicalis. Nah, AKDR ini adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim yang bentuknya bermacam-macam. Nah, terdiri dari plastik, kemudian ada yang dililiti tembaga, kemudian ada pula yang tidak. Ada yang dililiti tembaga bercampur perak, selain itu ada pula di batangnya yang berisi hormon progesteron. Nah, IUD ini merupakan alat berukuran kecil jenis IUD copper T CU380A berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim dan memiliki manfaat kontraseptif karena menghalangi sperma masuk ke dalam tuba Fallopi. Baiklah, saya Sri Mayuni akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu cara kerja IUD. IUD adalah alat yang berukuran kecil yang ditempatkan di dalam rongga endometrium. IUD berlapis tembaga, mengubah cairan endometrium dan cairan tuba, menghambat transport telur, pembuahan, motilitas sperma dan integritasnya. Reaksi peradangan benda asing lokal mengganggu endometrium dan myometrium yang pada akhirnya mempengaruhi oviduk dan sekaligus serviks. IUD yang berisi progesteron sehingga menyebabkan endometrium tidak cocok untuk implantasi, mempertebal mukus serviks dan dapat menghambat ovulasi. Nah, mekanisme cara kerja IUD adalah mencegah kehamilan dan ion-ion koper yang berasal dari IUD. IUD tembaga mengubah isi saluran telur dan cairan endometrium sehingga dapat mempengaruhi jalan sel telur di dalam saluran telur serta fungsi sperma. Baiklah, di sini saya Eka Sari akan melanjutkan penjelasan bagaimana cara kerja IUD. IUD merupakan metode hormonal dengan kontraindikasi, keuntungan, dan efek samping yang sama dengan alat kontrasepsi hormonal yang hanya berisi progestin. Alat ini merupakan metode kontrasepsi yang paling efektif, tetapi menyebabkan pola perdarahan menstruasi berubah dan tidak teratur selama 3-6 bulan pertama. Jumlah hari perdarahan dan bercak darah dapat meningkat selama 6 bulan kedua. Jumlah hari perdarahan dan bercak darah masih tidak teratur, tetapi berkurang. Amenore dapat dialami kurang dari 20% wanita pada akhir tahun pertama penggunaan alat kontrasepsi IUD. Seorang wanita dapat kembali subur jika IUD-nya dilepas. Tetapi alat ini tidak bisa melindungi wanita dari penyakit menular seksual dan infeksi HIV. Macam-macam IUD. Yang pertama yaitu IUD non-hormonal. Pada saat ini, IUD telah memasuki generasi keempat. IUD telah dikembangkan mulai dari generasi pertama yang terbuat dari benang sutra dan logam sampai generasi plastik, baik yang ditambah obat maupun tidak. Pembagian IUD yang pertama itu menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu bentuk terbuka atau open device dan bentuk tertutup atau closed device.
Kemudian pembagian kedua itu menurut tambahan atau metal. Yang pertama medicated IUD dan unmedicated IUD. Lebih tinggi dibandingkan IUD lainnya karena 25% mengalami perdarahan haid yang sangat sedikit. Baiklah, saya Heni Hendriani akan melanjutkan tentang keuntungan dan kerugian KB IUD. Keuntungannya yaitu efektivitasnya tinggi, IUD sangat efektif segera setelah pemasangan, sangat efektif karena tidak perlu mengingat-ingat kapan harus ber-KB, tidak mempengaruhi hubungan seksual, meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil, tidak mempengaruhi kualitas volume dan ASI, dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sudah abortus, dapat digunakan sampai menopause. Adapun kerugiannya yaitu perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, perdarahan antar menstruasi, saat haid lebih sakit, tidak baik digunakan pada perempuan dengan IMS atau perempuan yang berganti-ganti pasangan. Kontraindikasinya yaitu wanita hamil atau diduga hamil, misalnya jika seorang wanita melakukan senggama tanpa menggunakan metode kontrasepsi yang valid sejak periode menstruasi normal yang terakhir. Penyakit inflamasi pelvik yaitu PID, diantaranya riwayat PID kronis, riwayat PID akut atau subakut, riwayat PID dalam 3 bulan terakhir, riwayat kehamilan ektopik atau kondisi yang dapat mempermudah ektopik. Ukuran uterus dengan alat periksa berada di luar batas yang telah ditetapkan, yaitu ukuran uterus yang normal 6-9 cm. IUD sudah ada dalam uterus dan belum dikeluarkan. Indikasinya yaitu usia reproduksi, keadaan nullipara, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, wanita yang sedang menyusui, setelah abortus dan tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi. Baiklah, selanjutnya yaitu efek samping dari pemasangan IUD. Yang pertama yaitu merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari setelah pemasangan. Selanjutnya perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya yang memungkinkan penyebab terjadinya anemia. Selanjutnya penyakit radang panggul dapat terjadi pada wanita dengan IMS jika memakai IUD. Penyakit radang panggul dapat memicu terjadinya infertilitas. Selanjutnya sedikit nyeri dan pendarahan terjadi segera setelah pemasangan IUD, biasanya menghilang dalam 1 hingga 2 hari. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.